hah ini Ari Izam, hah Dewi Tian, Akang lihat ini. Ini yang akan Tentang- menjadi tren make up 2027 telah diriset oleh Holy Makeup Artist. Masya Allah. Mau sejago apapun dia, kalau dalam keadaan rusuh ngerjainnya, dalam keadaan panik, gugup, mau dia sejago apapun makeupnya, insya Allah gagal. Ada tantangan ditantangin nih definisinya ya. Ada tantangan ditantangin. Tuh yang suka bilang, aku gak bisa kok make up sendiri gitu, atau enggak nikah make up sudah aja. Hey, dengerin ya, tidak semudah itu ternyata ya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are come back to Bicara, bincang bersama Holy Makeup Artist. Yeay. Wow, seru sekali. Ramai banget ya. Ramai banget penontonnya di sini, kurang lebih ada 2 1.000. juta. Oh, 1.000. Oke. Enggak kan, kalau di IG, kalau di sosmed kan Teh Holly tuh FYP terus ya. Viewsnya Masya sampai Allah. jutaan kan. Amin. Ya kurang lebih segitulah di sini ya, yang goib-goib nih tapi. Agak serem juga ya kalau dibayangin. Oke, Kak Holly kembali lagi ya bersama aku Shaini dan tentunya Holly. yes, artis kita. Artis. Mua kesayangan ya, kita. Amin. Oke. Ya, Kak Holly. Mm-mm. Di 2 episode kemarin itu seru banget sih. Aku bacain komen-komen kan, dan banyak yang bilang kayak, oh ini sosok di balik Holy Makeup Artist yang suaranya imut-imut itu. Padahal amit-amit ya ternyata. Iya, terus kayak terharunya tuh ada banget gitu. Terus aku juga kan bacain komen-komennya ya, kayak pada terinspirasi juga dari perjalanan ke Holly. Nah, karena kemarin kita banyak bahas tentang motivasinya Kak Holly, backstory-nya Kak Holly seperti apa. Di titik ini, di episode kali ini kita tuh pengen ngupas tentang belajar dan berkembang gitu. Oke. Khususnya di bidang Mua ini sendiri gitu. Oke, the first question langsung aja nih ya. Langsung ya ditodong. Ditodong dengan Dengan pertanyaan. Oke, Kak Holly. Iya. Kak Holly belajar make up itu dari mana sih? Dari otodidak. Oke, jadi otodidak atau ikut kelas? Jawabannya juga adalah otodidak. Oh iya, jadi belajar makeupnya mah sebenarnya ya nggak tahu, memang dari kecil dulu, dari SMA lah kalau nggak salah ya. Emang udah suka makeup. Kayak aku ada sepupu nih perempuan. Kayaknya teman-teman juga gitu deh, cari korban nih. Cari tumbal yang bisa dicoret-coret mukanya. Akhirnya kayak ya udah iseng-iseng makeupin keponakan aku yang cewek. Kebetulan ada satu-satunya cewek namanya Dini waktu itu. Nah, sering banget dulu sampai akhirnya masuk kuliah FSRD teh ya, Gening Tesien. Oke. Jadi memang udah dari sana. Iya, dari FSRD itu sering makeup art gitu awalnya. Jadi memang udah belajar makeupan mah udah dari lama sebenarnya. Dan basically otodidak. Otodidak basically emang tipe yang seneng ngulik gitu ya. Senang ngulik, iya benar. Tapi kan make up itu kan nggak gampang ya, kayak ada teknik-tekniknya. Ya, Banyak banget lah sekarang ya, ada Iya. teknik dibakar lah gitu kan, dijahit lah gitu. Ya. Itu belajar dari mana sih? dari sosial media, dari YouTube kalau dulu ya. Seringnya dari YouTube kalau udah pas udah yakin mau jadi makeup artist dulu, jadi sering banyak riset kan. Karena budget nggak punya, nggak mungkin buat ikut private class kayak gitu-gitu ya, sadar diri lah gitu. Tapi pengen tetap ngelatih skill nih, akhirnya ya lihat YouTubers makeup kayak Ari Izam gitu-gitu. Terus lihat tutorialnya. Terus coba-coba dipraktekin ke wajah sendiri, Tesien gitu. Jadi memang seringnya explore sendiri gitu. Akhirnya nemuin teknik yang kayaknya oke deh ini. Kayaknya akhirnya aku enak kayaknya di situ gitu. Oke, jadi ngeliatin tutorialnya, Tutorial, gitu-gitu. hack-hack, tips-tips. Walaupun waktu itu masih dengan peralatan seadanya ya, tapi ternyata bisa kok. Wow, tapi kan kita juga meskipun ikutin tutorial belum tentu berhasil gitu. Ada Ya. nggak sih kayak oke kita ngikutin tutorial tapi kok mencong ya, kok beda ya, kok tapi sampai nemu
bener, ini beneran. Gimana sih cara memvalidasi bahwa kita udah ngikutin tutorial tapi itu bener gitu? Ya kalau dulu mah ngerasanya segitu teh berhasil teh Shen. Tapi kalau Oke. dilihatnya sekarang mah ya Allah dulu kayak gitu ya makeupnya. Gagal banget. Tapi dulu kayak bisa berhasil tuh sesuatu yang yes gitu. Walaupun mencong sebenarnya kalau dilihat sekarang mah ya nggak rapi-rapi amat, jelek banget gitu. Oke, ya Tapi enggak dulu lah. Kalau nggak rapi-rapi amat, nggak mungkin banyak yang pengen di make upin Teh Holly kan? iya beda lah ya standarnya sekarang sama dulu mah. Jadi dari iseng-iseng itu teh kelihatannya teh dari hack-hack itu ya memang kelihatannya gampang tapi memang pas diaplikasiin lumayan sulit. Nah, makanya ketika bisa terpasang sampai kepasangnya aja nih bulu mata misalkan, itu tuh ngerasanya udah berhasil banget. Karena ya ternyata sesulit itu memang ya ikutin tutorial. Sampai akhirnya diasah terus sampai nemu yang mana nih standar yang paling oke, yang Ya, paling benar gitu. sampai nemu aku enaknya gimana gitu. Oke. Nah, berarti dengan nontonin tutorial itu berarti kan nonton ini influencer gitu kan ya, Ya, mua-mua gitu kan. Nah, ada nggak sih influencer terfavoritnya Teh Holly nih? ada dulu pokoknya itu sangat jadi acuan ya dulu, apalagi pas mau jadi makeup artist akhirnya jadi banyak riset Tashen, itu namanya Aari Izam. Pokoknya dulu gimana cara ngeracik foundation untuk wedding tendaan misalkan kayak gitu-gitu kan. Gimana cara complexion yang kalau dia nangis tuh nggak longsor kayak gitu-gitu dulu. Aari Izam ingat banget. Sama ada Januari Kristi, Adi Rustana, banyak lah. Teh Dewi Tian, Udah ya senior-senior semua itu. Senior. Udah pernah ketemu sama semuanya itu? Belum. Tapi mereka sekarang nge-follow Holly. Oh iya, ya ampun, seru banget. Komen-komen di postingan Oh Holly. iya, kayak, apa perasaannya di komen sama role model? Role model. kayak mimpi. Oh iya. Ini Aari Izam, Dewi Tian. Akang lihat ini. Heboh. Apa tuh komennya, isi komennya? Apa ya waktu itu pas konten apa ya? Ada pas konten private class, ada pas konten Holly lupa komennya apa ya waktu itu ya. Pokoknya positif Spesial komennya banget spesial. ya. Sering-sering ya komen tuh. Ya oke, mudah-mudahan ketemu ya sama influencernya. Amin, ya Allah, Bisa kolaborasi bareng amin. nanti gitu kan. Oke, nah Teh Holly, oke tadi kan karena kontennya Teh Holly ini banyak yang viral, sampai akhirnya di-mention dan di-komen sama idola-idolanya nih gitu kan. Artinya kan Teh Holly ini bisa mengikuti tren gitu, ya kan? Nah, kita pengen tahu nih ya mua-mua di sini yang juga mungkin lagi merintis jadi content creator juga. Gimana sih cara Teh Holly mengikuti tren? Oke. Holly nggak ngikutin tren, Holly yang bikin tren. Wih, Sombong. catat. Sombong banget. Karena ngikutin tren tuh susah Tashen. Oke. Ya gak sih guys? Belum tentu berhasil kan, daripada frustasi mending nyiptain tren sendiri. Nah, tren apa tuh, spill dong yang diciptain sendiri gitu. Oh, tren apa ya? Gak tahu, orang-orang bilang katanya ini belum lihat namanya aja udah tahu ini makeupnya siapa katanya gitu. Jadi lebih ke signature kali ya Tashen. Oke, berarti bukan ke Bukan konten, maksudnya dalam arti konten apa nih yang lagi viral makeup, misalkan sekarang kan lagi yang ya. apa jalan-jalan yang gitu-gitu Ya. kan. Tapi lebih ke signature makeupnya. Ya. Oke. Tren signature makeup di 2026. Oke. Jadi Holly memang bukan, tapi bagus sih sebenarnya ngikutin tren yang lagi rame nih apa nih, ikutin itu buat ngelatih skill juga sih ya, sebenarnya bagus. Cuman kadang kalau terlalu, ini untuk Holly pribadi ya maksudnya, mungkin teman-teman juga ada yang ngerasa yang sama. Kalau kita ngikutin tren terus-menerus tuh kayak nanti lama-lama kita nggak punya signature, karena tiap tren tuh pasti beda-beda kan, cara makeupnya, pemilihan warnanya, yang akhirnya bikin kita tuh jadi bingung. Nah makanya Holly, sekalipun Holly mau ikutin tren, tetap ada signature kitanya gitu. Jadi nggak yang plek-ketiplek ngikutin banget. Karena memang susah juga sih Tashen. Iya. Jadi udah lebih kayak berfokus aja, aku memang mau latih skill aku,
mau look makeupnya kayak gini, mau tipe alisnya kayak gini. Jadi sekalipun misalkan aku ikut tren makeup yang kayak siapa tadi? Challenge apa? Naikila kan artisnya alisnya yang merah gitu kan. Nah mungkin karakter kan, maksudnya bisa pakai tekniknya tetap teknik Holy tapi warnanya aja yang merah. Jadi tetap signature kita. Jadi gitu. dia evergreen ya, bisa masuk ke segala justru tren yang ada tapi tetap signaturenya ke Holy dan jadi evergreen gitu kan. Iya, jadi susah ngikutin tren. Dan iya jadinya nggak fokus. Jadinya nggak fokus, kita mau kayak gimana sih arah makeupnya sebenarnya. Kalau terlalu sering ngikutin tren pun jadinya bingung gitu. Jadi Holy fokus aja, Holy mau kembangin sesuai riset yang telah Holy kumpulkan gitu di 2006 ini, kira-kira nanti akan seperti apa ya gitu. Kalau 2027? Rahasia. Nanti dulu ya. Oke. Nah, udah ada kisi-kisinya. Oh, udah ada. Holy udah riset lumayan banyak ya. Ini yang akan menjadi tren makeup 2027 telah diriset oleh Holy Makeup Artist. Masya Allah. Kayaknya sih bener ya. Soalnya belajar dari tahun kemarin Tashen, Holy ngebaca orang-orang tuh akan suka makeup yang seperti apa sih di 2026. Oh ternyata suka yang glowy skin, yang makeupnya tuh natural, healthy skin, natural tapi tetap mangling, simple. Nah ternyata alhamdulillah tepat sasaran. Dan katanya itu makeup Gen Z tepat sasaran kan? Iya, aku sebagai Gen Z merasa aku banget sih gitu aku juga banget sih. Iya. Nah berarti kalau kita golongkan nih kan sekarang banyak juga ya makeup trend kan, kayak ada Douyin, ada Latina lah, ada apalagi Arabian lah dan sebagainya. Makeup Bedi. Oh baru lagi ya Bedi makeup ya. Oke, nah berarti ini lebih ke mana nih arah kiblatnya gitu? Kalau Holy itu sebenarnya arah kiblatnya lebih ke Thailand look sebenarnya Tashen. Nah itu pun sama, itu by referensi aja sebenarnya. Untuk tren 2026 memang referensinya ke arah sana, karena setelah Holy baca nih, setelah riset, kayaknya orang-orang tuh akan suka dengan tema-tema yang ke arah Thailand look gitu. Nah maka referensi Holy dibanyakinnya Thailand look. Jadi untuk 2026 ini trennya Thailand look gitu. Jadi signaturenya mau nggak mau ya, bukan mau nggak mau deng, ya memang terbentuk gitu. Jadi kayak gimana ya, Holy memposisikan sebagai klien, Holy memposisikan diri sebagai beauty influencer, Holy memposisikan sebagai MUA ke diri Holy, yang ketika Holy lihat makeup ih gue suka banget, wah ini pasti jadi tren sih gitu. Jadi yang gue suka pasti maksudnya bukan mau sombong, nggak tahu kenapa feeling tuh dapat banget gitu. Iya sih, benar. Feelingnya dapat banget. 2026 Thailand look sih ini kayaknya tepat sasaran, alhamdulillah. Nah nanti 2007 beda lagi. Bisa jadi ganti signaturenya Tashen. Gitu. Jadi penasaran gitulah. Udah di spill aja nih guys. Penasaran. Tapi bakalan ada nggak kayak sneak peeknya gitu? 2027 bakalan bikin gak gitu Teh Holy? Iya dong. Kapan tuh? Dong. Gak sabar nih. Stay tune. Kita pantengin ya guys ya. Iya. Nah Teh Holy, tapi kan untuk menemukan si tren yang ini jadi signaturenya aku nih gitu, pasti kan melalui sebuah proses. Pernah gak gagal dulu gitu? Gagal? Pernah lah. Pernah banget. Kayak mana tuh? Sering. Dulu proses. Tuh kan untuk mencari signature sampai akhirnya ketemu itu teh ya berkali-kali explore kan, sampai akhirnya nemuin signature. Sama ya, hampir mau ngikutin tren tapi ternyata sulit gitu ya. Akhirnya yang ujung-ujungnya malah nemu teknik sendiri gitu. Gagal kayak bikin alis dulu kan. Banyak banget yang alis orang tuh kayak tegas, gimana sih caranya gitu, kok bisa ya sampai setegas itu gitu. Kelihatan orang teh kalau bikin alis, kenapa kalau hal yang bikin mah nggak kelihatan gitu. Cobain lagi gagal terus sampai akhirnya dari kegagalan itu justru malah
lah jadi signature Holly gitu. Alis serat, ulet bulu yang bluring Oke. nggak bisa tegas, akhirnya jadi signature. Jadi dari proses itu sampai nemu enaknya di mana, oh ini aku bangetnya di mana gitu kan. Tapi oke tadi bicara bahwa itu tuh tantangan yang sulit. Berarti skill apa nih menurut Teh Holly yang paling sulit dalam make up? Kalau skill mah gak ada yang sulit. Jadi maaf guys, bukan sombong guys. Maaf ini Gak mah. apa-apa. Itu satu hal yang harus proud gitu kan. Bukan Bangga. bukan teknik atau skill makeupnya yang sulit, tapi lebih ke mengkondisikan apa ya? Menyesuaikan kondisi klien yang sulit mah. Kondisi muka atau wajah? Kondisi mata yang susah melek misalkan, yang sering berair. Jadi teknik-teknik yang kayak orang bilang, ini kalau alisnya lebat banget pasti sulit nih. Menurut Holly itu justru jadi kayak satisfying. Wow. Ada tantangan ditantangin nih definisinya ya. Ada tantangan ditantangin. Tuh yang suka bilang, aku gak bisa kok make up sendiri gitu, atau enggak nikah make up sudah aja. Hey, dengerin ya, tidak semudah itu ternyata ya. Oke. Iya, kayak misalkan mata nih kan. Katanya susah banget bikin mata monolit, di mata monolit. Monolit pokoknya kayak gimana sih? Ini hampir monolit. Yang kelopaknya nggak adaan, mata kecil, kayak gitu, nggak ada lipatan, itu monolit ya. Mata-mata Chinese gitu-gitu. Justru itu makin menantang, makin seru. Enak banget Holly, kayak satisfying aja kalau ternyata hasilnya jadi tuh paling banget, kepuasan sendiri bener. Tapi jadi justru tantangannya bukan di situnya, bukan ukuran matanya, bukan jumlah helaian bulu alisnya yang lebat, bukan. Justru tantangan tuh datang dari klien itu sendiri. Kayak misalkan matanya bagus tapi dia gampang berair. Nah, di situ tantangannya muncul. Oke. Iya, disuruh lihat ke bawah malah melotot. Disuruh lihat ke atas malah merem. Itu tantangan loh Tashen. Iya, jadi harus punya guys. Iya sih. Tantangannya kesabaran. Benar. Berarti harus punya skill communication yang bagus. Betul banget. Jadi skillnya bukan selalu di teknik memang Tashen. Akumulasi ya. Iya, jadi tantangannya kadang datangnya dari klien. Kita udah jago semua teknik nih. Kadang tantangannya itu justru di kliennya. Oke, nanti kita akan kupas kayaknya lebih ada segmen khusus lah ya tentang ini ya. Karena menarik banget ya, tadi punya mental kayak oke, ada kesulitan, ada tantangan, justru jadi seru. Itu kan gak semua punya ya. Kadang mungkin yang udah jiper duluan kayak aduh bisa gak nih. Nah, kayak gitu kan. Jadi ini ya yang harus dipahami oleh semua MUA ya guys. Jadi ternyata makeup yang bagus dan rapih aja itu tuh kok yang rapi aja. Makeup yang bagus dan rapi itu nggak selalu bergantung pada teknik dan skill muanya ya. Seberapa jago dia akhirnya makeupnya bagus, enggak. Tidak selalu berpatokan pada itu. Justru makeup yang bagus dan rapi itu sumbernya tuh dari ketenangan mua itu sendiri. Mau sejago apapun dia, kalau dalam keadaan rusuh ngerjainnya, dalam keadaan panik, gugup, mau dia sejago apapun makeupnya, insya Allah gagal. Serius, Holly pernah di posisi itu. Kayak Holly tuh udah sombong banget ya kan. Kayak gue mah lulusan FSRD, bikin alis aja mah gampang lah. Tapi kondisinya tertekan. Akhirnya kecoret, akhirnya revisi lagi. Tinggi sebelah gara-gara diburu-buru WO misalkan ya. Atau orang tuanya banyak request apa, jadinya tertekan. Nah, nggak bisa kita tetap. Jadi ternyata hasil makeup yang bagus aja pun tidak selalu bergantung pada teknik, tapi pada ketenangan muanya sendiri. Jadi kalau ternyata kitanya udah mulai gugup, udah mulai panik dengan segala kondisi klien, kita tarik nafas dulu, kita serahkan dulu semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Iya, biar diberikan ketenangan kan, biar fokus kitanya gitu maksudnya. Kalau udah tertekan gitu mah, matanya kecolok lah, bulu matanya jadi beda kanan kiri posisinya. Itu ngaruh banget Tashen. Oke. Kayaknya kita harus bahas lebih dalam sih tentang
yang satu ini ya. Nanti kita akan bikin segmen khusus. Oke. Oke. Nah dari itu semua ya Kak Holly, berarti kan artinya bukan cuman skill aja, itu kan soft skill nggak sih? Iya betul Ya banget, soft kan? skill tuh diperlukan banget ya. Apalagi kadang tuh kita suka berpikir orang-orang tuh ya, MUA tuh kayak penjual produk seakan-akan, padahal kita penjual jasa kan. Jasa loh, Iya, pelayanan. pelayanan. Berarti kan soft skill kan Iya, sebenarnya bener. yang dibutuhin. Dari mulai ketepatan waktu, terus komunikasi, kedisiplinan durasi make upnya kayak gimana. Wow, oke. Nah berarti menurut Teh Holly, investasi terbaik dalam karir itu apa? Skill. Oke. Skill tuh investasi pertama ya. Oke. Karena kalau nggak punya skill, dia majunya gimana caranya? Oke. Jadi makanya ada, kalau hal itu biasanya ya Tashen, seminggu tuh wajib banget minimal 3 kali. Walaupun misal nih lagi nggak ada job ya. Dalam 1 minggu mungkin pada saat jadi mua-mua awal tuh ya Tashen, kalau ternyata jobnya itu cuman ada dalam sebulan 1 kali, pokoknya wajib latih terus skillnya, karena skill tuh penting banget. Berarti sampai sekarang karena konsistensinya Kak Holly juga luar biasa gitu ya, ilmunya atau skillnya pasti terus di-upgrade dong sampai sekarang. Iya. Nah terakhir nih, kita pengen tahu apa sih yang sekarang lagi dipelajari? Sekarang yang lagi dipelajari itu justru teknik marketingnya. Oh, oke. Jadi ada bisik-bisikan nih kan dari senior-senior. Mereka tuh bilang kayak gini, nikmatin aja katanya gitu. Mereka tuh ngelihat hal itu kayak capek banget, tiap hari ngajar, tiap hari ada aja gitu yang dikerjain kan, kayak full aja gitu, padet. Yang ngajar ya klien dan sebagainya gitu. Sampai akhirnya dia ngeliat Holly kayak yang lagi capek kayaknya ya. Terus dia bilang gini, nikmatin aja, karena ada masanya. Itu tuh kayak suatu tonjokan gitu. Oh berarti sekarang teh memang lagi dikasih sama Allah teh banyak gitu. Iya. Nah Holly akhirnya anaknya teh menolak redup ya. Jadi kayak kita udah mulai mempersiapkan ketika nanti Holly udah nggak di atas daun lagi ceritanya Tashen. Oh iya sih, bener-bener. Jadi sekarang justru fokusnya bukan ke teknik makeup, bukan ke skill makeupnya, justru kita sedang berusaha mencari alternatif lain ketika nanti. Jadi udah preparing gitu Tashen untuk promosi atau trik marketing apalagi di next level gitu. Oke, berarti nanti bisa jadi kita akan belajar marketing juga nih sama Kak Holly gitu kan. Dan podcast ini pun kan sebetulnya adalah salah satu next. Oke, mantap. Iya, seperti itu. Oke deh, ya luar biasa banget ya. Kayaknya ini kalau dihabisin akan jadi berapa jam nih kayaknya ya. Jadi kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya, tentunya dengan tema yang berbeda. So terima kasih banyak and see you the next episode. Dadah.